Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, guru PPKN SMA Negeri 2 Bandung, yang kali ini akan membahas permasalahan siswa yaitu mencontek pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester di SMA Negeri 2 Bandung. Adapun deskripsi masalah pada saat itu, kebiasaan mencontek masih kerap dilakukan oleh sebagian siswa, padahal kegiatan menyontek merupakan kebiasaan buruk yang bisa berdampak pada perkembangan anak di masa depan. Kejadian mencontek ini banyak ditemukan pada saat pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil ini oleh pengawas. Berbagai cara dilakukan oleh siswa untuk melakukan proses atau kegiatan mencontek ini. Ada yang dari buku, dari digital, bisa jam tangan atau smartwatch, ada juga yang dari gadgetnya. Kemudian akar permasalahannya, beberapa faktor penyebab siswa mencontek saat ujian ini bisa jadi pertama karena ambisi ingin mendapat nilai yang bagus. Jadi seringkali pemahaman siswa saat ulangan termasuk ujian ini adalah saat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Mereka tidak berpikir bahwa proses itu jauh lebih penting dibandingkan sebuah hasil. Yang kedua, kemudian takut akan kegagalan. Karena mindset pendidikan kita dulu, sebuah prestasi itu bila anak-anak bisa memberikan prestasi akademik berupa nilai yang bagus sebagai sebuah bentuk prestasi dalam bidang akademik. Yang ketiga, banyak di antara siswa saat ini tidak tertarik akan tugas-tugas dan materi pelajaran. Umumnya mereka mengikuti kegiatan pembelajaran hanya karena sebagai sebuah kewajiban saja, sehingga banyak di antara mereka yang lalai akan tugas-tugasnya. Itu berdampak pada saat ujian atau saat pengumpulan tugas, mereka akhirnya mencontek dari teman-temannya. Yang keempat adalah alasan yang sangat klise tapi ini sangat sulit juga, yaitu malas belajar. Alasan ini memang sudah menjadi sebuah kebiasaan saat ini bagi siswa untuk tidak belajar ya, sehingga saat ujian mereka mengandalkan yang lain. Kemudian yang kelima adalah manajemen waktu yang buruk. Saat ini banyak anak-anak, siswa banyak berkegiatan di luar dari akademik, sehingga pada saat mereka harus mengumpulkan tugas, mereka mengerjakan pada waktu yang sangat mepet. Akhirnya mereka mencontek. Nah, termasuk saat ujian ini. Saat ujian juga kemungkinan besar mereka tidak ada waktu memang untuk membaca, menghafal dan sebagainya karena berbagai kesibukan dan malas belajar, sehingga manajemen waktu menjadi salah satu akar permasalahan. Yang keenam itu mereka percaya diri bahwa mereka mencontek itu tidak akan ketahuan karena saat ini memang dari segi teknologi jauh lebih mahir dibanding guru sebagai pengawas. Bagaimana alternatif
solusi dari permasalahan ini. Pertama, cara mengatasinya, kita menjelaskan dampak buruk dari mencontek itu. Lebih jauh, mencontek bila menjadi sebuah kebiasaan akan berakibat cukup buruk bagi masa depan anak-anak. Yang kedua, menanamkan nilai kejujuran dalam bekerja. Jadi yang terpenting adalah bagaimana proses mereka dalam belajar dan bekerja itu secara jujur, bukan hasil dengan nilai besar, tapi tidak melalui proses kejujuran itu. Yang ketiga, memuji hasil usaha terbaik siswa walaupun belum memenuhi standar, tetapi yang terpenting mereka melakukannya secara jujur. Yang keempat, memberikan siswa banyak latihan untuk menjawab soal agar terbiasa. Yang kelima, kita sebagai guru harus tegas bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak baik untuk mereka. Maka kemudian dalam hasil pemecahan permasalahannya, kita bisa memanggil siswa untuk melakukan segitiga restitusi, mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian kita melakukan coaching kepada siswa untuk menggali potensi siswa itu sendiri. Yang berikutnya ya, berkonsultasi dengan BK dan orang tuanya. Dan yang terakhir, bersama mengambil keputusan yang adil dan bijak melalui proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Jadi nilai besar sekalipun, kalau itu tidak melalui proses yang jujur, juga ini akan ada dampak besar terhadap nilai mereka. Sumber rujukan yang bisa kita ambil, ini dilihat dari kasus kelas yang kemarin terjadi. Kemudian kita juga konsultasi dari BK dan kita mencari referensi atau literasi secara keahlian untuk masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.